Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nomi Laila Syakira dan teman saya Aulia Azahra akan mempresentasikan tentang teks berita. Berikut adalah peta konsepnya. Berikutnya ada pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media. Antara lain, media cetak seperti koran, tabloid, dan majalah, media elektronik seperti radio, televisi, dan film, dan media online atau cybermedia seperti website di internet. Informasi yang disampaikan dalam berita adalah peristiwa yang aktual, penting, dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, berita haruslah berisi fakta. Berikutnya, berita memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis, serta tidak ada rekayasa. Yang kedua, ciri-ciri berita adalah berisi informasi yang aktual, terbaru, atau terkini yang dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. Ciri-ciri selanjutnya, kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara urut serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. Dan yang terakhir, berita harus bersifat objektif atau apa adanya dan umum, serta memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik perhatian masyarakat. Berita memiliki syarat, diantaranya adalah A. Faktual, B. Aktual, C. Akurat, D. Lengkap, E. Berimbang, F. Menarik, G. Kedekatan, H. Sistematis dan mudah, I. Dampak. Selanjutnya ada unsur-unsur berita. Penulisan berita dengan keenam unsur ini akan memudahkan pembaca, pendengar, atau pemirsa memahami isi berita. Berikut ini penjelasan keenam unsur teks berita tersebut. Yang pertama ada what, apa, dinyatakan dengan pertanyaan peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, who, siapa, dinyatakan dengan pertanyaan siapakah pelaku dalam peristiwa itu. Yang ketiga ada when, kapan, dinyatakan dengan pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat ada where, di mana, dinyatakan dengan pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi. Yang kelima ada why, mengapa, dinyatakan dengan pertanyaan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Yang keenam ada who, bagaimana, dinyatakan dengan pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada struktur berita. Yang pertama, judul atau headline biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Dulu dibuat menarik agar calon pembaca tergoda untuk membaca berita. Yang kedua ada orientasi. Dalam bagian ini berisi hal penting, pokok atau inti serta dapat menjadi penentu untuk pembaca. Yang ketiga ada badan berita. Pada bagian ini berisi peristiwa secara rinci mengenai keseluruhan berita. Yang keempat ada ekor berita, berisi informasi yang kurang penting dan bersifat sebagai informasi tambahan. Selanjutnya ada pola penyajian. Yang pertama struktur bebas, yaitu berisi hal yang menarik dapat diletakkan di bagian tengah atau akhir berita. Yang kedua ada piramida bertumpuk yang digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Yang terakhir ada piramida terbalik, berisi informasi yang paling penting yang diletakkan pada bagian atas atau paragraf pertama. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan berita. Yang pertama ada bahasa baku, yang kedua konjungsi, yang ketiga kutipan langsung atau tidak langsung, yang keempat kata kerja mental, yang kelima bahasa denotatif, yang keenam ada adverbia atau kata keterangan, yang terakhir ada verba transitif dan verba puerta. Selanjutnya ada menyajikan teks berita. Yang pertama melalui penyajian berita secara tertulis, yang kedua penyajian berita secara lisan, yang ketiga penyajian berita melalui vlog.